Bank Dunia mengumumkan Indonesia kembali masuk kelompok negara berpenghasilan menengah atas. Bahasa kerennya, upper middle income country. Posisi ini sebenarnya sudah terjadi atau Indonesia sudah masuk ke level ini sejak tahun 2019. Tapi tahun 2020 dan 2021 ketika krisis Covid, kemudian kelas Indonesia itu melorot menjadi negara dengan penghasilan menengah ke bawah. Dengan di kelas menengah atas, berarti penghasilan per kapita Indonesia, per kapita atau per warga, per masyarakat, setiap tahun rata-rata sudah mencapai 4.580 dolar atau setara 69 juta rupiah per orang per tahun. Itu kalau dihitung dengan kurs kira-kira 15.000 rupiah per dolar. Persoalannya, indikator yang berkembang justru ada yang menyiratkan berkebalikan dari pendapatan yang begitu besar. Coba kita lihat. Kalau kita ngomong pendapatan per kapita, kan gampangnya seperti ini. Seluruh pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk. Atau seluruh pendapatan rumah tangga, baik yang dihasilkan oleh suami maupun oleh istri, anak-anak belum menghasilkan, kemudian dibagi itu. Kalau jumlahnya ada 4 orang, ya maka dibagi 4. Maka itu kemudian rata-rata pendapatannya per kapita. Nah, hasilnya itulah yang disebut dengan pendapatan per kapita. Jadi kalau dibilang negara kita naik kelas jadi menengah atas, negara dengan pendapatan menengah atas, berarti ada kenaikan pendapatan per kapita, pendapatan per orang atau per warga. Faktanya adalah jumlah orang miskin September 2022 justru bertambah sekitar 200.000 orang dibandingkan September 2021. Begitulah data yang diungkap oleh Badan Pusat Statistik atau BPS, lembaga resmi pemerintah yang mengeluarkan data. Padahal Indonesia naik kelas yang indikatornya diukur dari pendapatan per kapita. Logikanya nih, kalau pendapatan naik, maka kemiskinan atau jumlah orang miskin pasti akan turun dong. Tragisnya, yang terjadi justru ada penambahan orang miskin. Lalu kenapa kata Bank Dunia pendapatan per kapita masyarakat Indonesia naik sehingga Indonesia bisa naik kelas? Berarti nih, naiknya seperti ilusi atau naiknya seolah-olah. Yang mungkin terjadi, kenaikan hanya ada pada orang-orang kaya. Sementara orang yang hampir miskin, kalau ini miskin, hampir miskin seperti ada di sini, nah malah pendapatannya turun sehingga dia masuk dalam kelompok miskin. Kira-kira jumlahnya tidak sedikit loh ini, 200.000 orang. Orang yang disebut miskin ini adalah orang-orang yang kemampuan belanjanya di bawah 535.547 rupiah per bulan. Kalau di atas itu, ya nggak masuk miskin. Katakanlah 550.000, itu namanya hampir miskin. Nah, sampai September 2022, jumlahnya ada 26,4 juta orang. Karena itu, perubahan status Indonesia menjadi negara berpendapatan menengah atas bisa juga dipahami sebagai sebuah ancaman. Ancaman terjadinya ketimpangan yang semakin dalam. Sebab ketika pendapatan per kapita naik, jumlah orang yang miskin justru bertambah. Ini aneh. Artinya, kenaikan pendapatan berpotensi atau bermuara di orang-orang yang memang tidak miskin. Bukan di orang yang hampir miskin juga. Jadi di orang-orang yang memang sudah hidup mapan. Untuk itu, pengumuman kenaikan kelas dari negara berpendapatan menengah bawah menjadi menengah atas sepatutnya membuat kita semakin mawas diri. Bukan euforia mengumumkan, teriak di mana-mana, konferensi pers segala macam, apalagi jadi ajang kampanye. Eling lan waspada. Jangan lupa ngopi